Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai riset dan sistem informasi pasar. Kelompok kami terdiri dari Sofia Mifdatul Salsabila, Reyan Alam Rizka Siawan, Hendra Gunawan, Galuh Sukma Sasmita, dan yang terakhir Berliana Ika Putri. Sistem riset pemasaran. Yang pertama, pengertian riset pasar. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan identifikasi dan solusi yang efektif, efisien di bidang pemasaran perusahaan. Riset pemasaran dilakukan secara objektif dan tidak memihak serta berusaha untuk menyediakan informasi akurat yang mencerminkan keadaan kejadian yang sebenarnya. Informasi yang akurat dan objektivitas hasil riset akan sangat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang dinilai terbaik. Yang kedua, tujuan riset pasar. Menurut Doman tahun 2002, ada 4 tujuan dasar dan riset pasar, yaitu yang pertama, menganalisis pasar. Analisis pasar dapat memberikan informasi mengenai calon pelanggan, pasar potensial, lokasi usaha, dan pesaing. Yang kedua, menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Analisis ini dimaksudkan untuk memperhitungkan potensi produk atau jasa di pasar. Yang ketiga, menganalisis efektivitas iklan atau promosi dan perusahaan. Riset ini membantu pemilik perusahaan untuk menyeleksi media periklanan yang paling efektif dan paling cost efektif. Yang keempat, menyusun strategi. Pengkajian perencanaan strategis melacak pertumbuhan atau kemerosotan pasar-pasar yang sudah ada dan membantu menemukan produk-produk atau jasa-jasa apa yang akan sukses dalam pasar tersebut. Sumber data riset pasar. Dalam suatu riset yang dilakukan seorang peneliti akan menggunakan data-data yang dikumpulkan sebagai bahan utama proses pengolahan data. Namun, data itu sendiri dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara khusus. Data primer dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa karakteristik, kategori, atau ciri khusus suatu objek penelitian. Contohnya, jenis kelamin, jenjang pendidikan, daerah asal, jenis pekerjaan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan, baik utuh, diskrit, maupun tidak utuh, kontinu. Contohnya ialah data kuantitatif jenis diskrit. Data sekunder bersifat sekunder maksudnya adalah bahwa selain data utama, periset memandang perlu untuk menambah daya dukung atas penelitiannya dengan data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya, mengenai identitas para responden, sarana dan prasarana dalam proses produksi, dan sebagainya. Fungsi riset pemasaran. Riset pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu evaluating. Riset yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Understanding. Fungsi riset ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Predicting. Fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah berisiko karena sifatnya yang sangat relatif. Controlling. Fungsi ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan.
Biasanya, fungsi riset ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Metode pasar. Sebelum memulai langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran, perlu memahami metode-metode yang digunakan. Pertama, kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. 2. Riset grup. Riset grup dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap suatu hal. 3. Survei lebih bersifat acak. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis. 4. Observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial dan outlet berita. 6. Langkah-langkah melakukan riset pemasaran. Langkah sistematis yang harus dilakukan dalam menjalankan riset pasar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Menentukan desain riset. 3. Merancang metode pengumpulan data. 4. Mengambil sampel dan mengumpulkan data. 5. Melakukan analisis dan interpretasi data. 6. Menyusun laporan riset. Marketing Intelligence System atau Sistem Intelijen Pemasaran. 1. Pengertian. Marketing Intelligence System atau Sistem Intelijen Pemasaran adalah serangkaian prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Sistem intelijen pemasaran merupakan bagian dari sistem informasi pemasaran serta sangat erat kaitannya dengan sistem catatan intern perusahaan dan riset pemasaran. Informasi tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan sendiri, konsultan riset, pemasaran, biro periklanan, pemasok, pelanggan, bahkan pesaing. Metode yang sistematis mestinya mencakup beberapa langkah yang sistematis pula, yaitu mempersiapkan sistem, mengumpulkan informasi secara terus-menerus, evaluasi dan analisis, lalu menyebarkan dan merespons ke masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, tahap marketing intelligence. Terdapat 4 tahap marketing intelligence, yaitu 1. Tahap perencanaan, di mana kita harus terlebih dahulu menentukan informasi apa yang kita butuhkan untuk dicari. 2. Tahap pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap ini, data dan informasi dapat kita peroleh dengan cara berkomunikasi langsung dengan para pelanggan, pemasok, dan distributor lainnya, melalui media seperti buku, berita elektronik, surat kabar, internet, dan publikasi perdagangan lainnya, dan melakukan pertemuan dengan para manajer perusahaan lain untuk saling memperoleh informasi. 3. Tahap analisis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respon pasar terhadap produk atau jasa yang kita miliki, untuk mengetahui pertumbuhan dan meningkatkan market share dengan cara menyeimbangkan antara cash dan price. 4. Tahap sharing atau penyebaran informasi kepada departemen lain yang terkait. Sistem akuntansi internal. Sistem akuntansi atau accounting system adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Pengertian pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa 1. Aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. 2. Informasi bisnis akurat. 3. Karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Macam sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu
1. Pengendalian intern akuntansi atau Internal Accounting Control. Pengendalian intern akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan, dan pencatatan, serta pengawasan fisik atas kekayaan. Yang kedua, pengendalian intern administrasi atau Internal Administrative Control. Pengendalian intern administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. 4. Unsur-unsur. Unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. Yang keempat, karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Secara struktural, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perancangan dan pengawasan sistem pengendalian intern meliputi 1. CEO 2. CFO 3. Director of Accounting and Financial. Yang keempat, Internal Audit Committee. Unsur-unsur pengendalian intern menurut para ahli yang perlu dirancang dan diterapkan oleh manajemen perusahaan adalah 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Prosedur pengendalian 4. Pengawasan dan 5. Informasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.